Baik, ini cara mengerjakannya ya. Yang pertama, soal pertama. Pak Ahmad memiliki 14 melon dan 20 semangka. Yang perlu kalian lakukan adalah langkah pertama adalah memahami pertanyaannya dulu ya. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan jika setiap kantong melon dan semangka dalam jumlah yang sama? Artinya kamu butuh berapa kantong agar dapat membagi melon dan semangka. Jadi dalam satu kantong nanti ada jumlah melon dan semangka itu jumlahnya sama. Umpamanya ada 3 kantong, itu harus jumlahnya sama. Melonnya 2 2 2 2, semangkanya 3 3 3 3. Seperti itu. Seumpama ya. Langkah pertama kita cari FPB-nya dulu ya. Kita cari dengan pohon faktor dulu. Ini ya pohon faktornya. Faktorisasi 14 itu 2 dikali 7. Kemudian 20 itu berapa ini? 2 pangkat 2 dikali 5. Sekarang yang dicari FPB-nya. FPB ya. Ingat aturannya ya, aturannya. Pilih faktor yang sama. Di sini yang sama dari kedua bilangan yang sama cuma angka 2. Ya sudah 2. Pilih faktor yang sama yang pangkatnya terkecil. Di sini ada 2, ini 2 pangkat 1 ya, satunya enggak ada ya. 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2 yang dipilih ya 2. Jadi FPB-nya 2. Jadi jawabannya apa? Jadi kantong plastik yang dibutuhkan sebanyak 2 buah. Seperti itu cara mengerjakannya. Kemudian anak-anak, jika ditanya setiap satu kantong plastik itu ada berapa melon dan ada berapa semangka, ya nanti tinggal dibagi. 14 dibagi dengan hasil FPB-nya 2. Ya. 20 dibagi 2 gitu ya kalau yang ditanya seperti itu. Oke, ini untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Lah ini. Ibu membeli 30 kue bolu, 24 kue saku. Pertanyaannya, berapa paling banyak piring yang dibutuhkan? Jadi ini mencarinya dengan FPB ya. Hasilnya FPB yang A ini ya. Yang B, berapa banyak kue bolu dan kue saku tiap piring? Ini hasil dari FPB itu dibagikan ke kue bolu dan kue saku itu. Sekarang kita hitung ya. Kita cari pohon faktornya dulu. 30 dibagi 2 15. 15 bagi 3 5. Kemudian 24 dibagi 2 12. 26 sudah bisa ya ini ya. Oke, sudah ketemu faktorisasinya. Kita tentukan FPB-nya. FPB sama dengan cari yang sama ya. Yang sama itu angka berapa di kedua bilangan? 2 dan 3. Dicari pangkat yang terkecil. Ini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1 ya. 2, pilih yang 2 ya. 2 pangkat 1, kemudian 3. Sudah ya, ketemu ya. 6, FPB-nya 6. Jadi untuk jawaban A itu berapa piring yang dibutuhkan? 6 piring. Yang B, berapa banyak kue bolu dan kue saku tiap piring? Ya tinggal dibagi ya. 30 dibagi 6 sama dengan berapa? 5 kue bolu. Kemudian 24 dibagi 6 sama dengan berapa? 4 kue sangko. Jadi dalam satu piring nanti, piringnya ini ada 6. Dalam satu piring itu terisi 5 kue bolu dan 4 kue sangko. Gitu ya cara ngerjakannya ya. Kemudian soal yang ketiga ini soalnya sama, cuma angkanya saja yang beda ya. Tersedia 36 buku, 24 pensil dan 18 krayon.
Ini salah ini ya. Ini maksudnya buku, pensil, dan krayon akan dibagi sama rata sebanyak-banyaknya. Ya. Ini semua akan dibagi sebanyak-banyaknya, itu ada berapa? Ada berapa Ada berapa anak yang dapat menerima ya dari ketiga barang ini ya, dari buku, pensil, dan 18 krayon ini. Caranya ini tinggal mencari FEB-nya saja ya. Sudah langsung ketemu. Pohon faktor harus sudah bisa ya. Wajib sudah bisa. Dan harus teliti, nggak boleh salah. Kalau salah ya nggak apa-apa, tapi segera diperbaiki ya. Pak Markus kadang juga salah. Kemudian ini sudah ketemu ya faktorisasinya. Ya, FPB-nya. FPB-nya tinggal dipilih. Yang sama dari ketiga bilang itu 2 kali 3 ya. 2 dan 3. Dipilih yang terkecil, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sama 2, pilih 2. Ini 3 pangkat 2 sama 3, pilih 3. Jadi jawabannya 6. FPB-nya 6. Ya. Jadi krayon, buku, pensil itu dapat dibagikan ke berapa anak atau berapa kantong ya. Itu adalah jawabannya 6. Entah 6 kantong atau 6 anak ya. Yang isinya sama banyak. Begitu ya. Ini untuk yang FEB. Sekarang kita menuju yang ke KPK. Baik, untuk yang KPK. Ini ya. Pak Teguh mendapat tugas piket ya ini ya. Setiap 10 hari sekali. Pak Didi piket, ini tambah piket ya. Pak Didi piket setiap 12 hari sekali. Tanggal 4 Agustus mereka piket bersama. Tanggal berapa mereka piket bersama lagi ya? Ciri-cirinya KPK itu biasanya soal cerita KPK itu kapan ketemu lagi bersama-sama. Entah piket, entah jadwal berenang bersama, jadwal les dan sebagainya. Pokoknya biasanya kapan ketemu bersama-sama lagi. Itu ciri-ciri soal cerita KPK ya. Kalau FPB ciri-cirinya itu berapa kantong yang bisa dibagi ya dengan isi yang sama, seperti itu, dan berapa isinya lah gitu, seperti itu ya untuk FPB. Untuk KPK model soalnya seperti ini ya. Ini Pak Markus memberi satu contoh saja ya. Langkah pertama seperti biasanya kita cari pohon faktornya ya. Langsung harus benar ya ini ya. Tidak boleh salah. KPK aturannya bagaimana? Diingat-ingat aturannya. Ambil semua faktor yang ada dulu. Ada 2, ada 3, ada 5. Pilih faktor yang terbesar. Terbesar itu yang pangkatnya besar. 2 pangkat 2. Sudah ketemu ini. 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 12. 12 kali 5 60. Jadi hasilnya 60. Tapi pertanyaannya seperti ini. Tanggal berapa mereka piket bersama lagi? Dari tanggal 4 Agustus itu 2021 ditambah ini 60 hari setelah tanggal 4 Agustus. Dihitung ya, dihitung sendiri. Ingat setiap bulan itu ada sing tanggalnya sampai 30, ada sing sampai 31. Hati-hati. Jadi 60 hari setelah tanggal 4 Agustus itu tanggal berapa ya? Dihitung ya. Dan ketemu tanggal 2 Oktober 2021. Jadi mereka piket bersama tanggal 2 Oktober 2021.
21. Oke, gitu ya. Maaf tulisannya agak jelek ya. Yang penting cepet lah jelaskan. Begini, ini tadi contoh-contoh dari Pak Markus dengan soal yang sama, tapi angkanya dibedakan. Jadi silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan soal yang ada di grup ya, bukan yang ada di contoh ini ya. Untuk KPK, soal nomor 1 itu sama dengan nomor 3 ya. Soal nomor 2 yang KPK ini ya, soal nomor 2 ini tinggal mencari KPK-nya saja. Gitu ya. Semoga lebih mudah mengerjakannya ya. Oke, selamat mengerjakan.